Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Pengabdi Negara. Postingan kami kali ini membahas tentang pendalaman materi SKD ya guys. Pemahaman materi terkait SKD itu penting ya guys. Sebelum kita belajar latihan soal, dengan pemahaman materi di awal, sebelum mengerjakan soal SKD, semakin mudah kita dalam memahami soal. Jadi kita tidak perlu membaca berulang kali soal SKD, cukup sekali saja. Kita bisa memahami dan mengetahui jawabannya. Langsung saja ya guys. Materi pertama kita terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK terkait materi Pancasila. Di sini pokok bahasan yang kita bahas terkait A. Sejarah perumusan Pancasila, B. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, C. Pancasila sebagai ideologi negara, serta D. terkait Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila. Pancasila terbentuk melalui proses yang panjang. Pancasila berasal dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Lalu nilai-nilai tersebut dirumuskan dengan musyawarah mufakat dalam sidang-sidang, dan pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara Republik Indonesia. Pada awalnya, perumusan Pancasila diawali dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Di mana terdapat 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pembicara pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan usulan lisan, yaitu pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat, serta usulan tertulis yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, serta kelima, keadilan rakyat. Serta pembicara terakhir Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia dan memberi nama istilah dasar negara tersebut yaitu Pancasila, yang artinya 5 dasar. Usulan 5 dasar tersebut adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila. Usulan trisila tersebut adalah sosionasionalisme, yaitu nasionalisme dan internasionalisme, sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, serta ketuhanan. Adapun trisila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Usulan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Panitia 8 terdiri dari Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, serta Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pertama, pidato serta usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.
agar BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar. Hukum dasar diberi preambul atau pembukaan, serta membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau mukadimah hukum dasar. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kyai Haji Wahid Hashim, serta Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 menyusun sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 3, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta itu diajukan dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Di dalam sidang tersebut, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menerima Piagam Jakarta untuk dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang sedang dibahas. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seorang perwira Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sebab kata-kata tersebut berarti bahwa dalam rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Agar tidak timbul perpecahan, sebelum dilaksanakannya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam. Dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Hasil sidang PPKI kedua tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Selanjutnya, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, serta pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Pertama, dibentuknya Komite Nasional Indonesia atau KNI. Kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Ketiga, dibentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pokok bahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara. Artinya, dalam hal ini, Pancasila mempunyai kedudukan yang istimewa dalam penyelenggaraan negara maupun hukum di Indonesia. Kedudukan istimewa yang dimaksud adalah sebagai kaidah negara yang fundamental, yaitu Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar 1945,
maupun sebagai landasan dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengharuskan pemerintahan untuk berpedoman pada Pancasila dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Untuk itu, segala aspek dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila, dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Sila Pancasila mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku umum. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah: pertama, sila-sila Pancasila memiliki makna yang dalam dan menunjukkan nilai yang umum dan abstrak. Kedua, nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, maksudnya adalah: pertama, nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia, sehingga budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Kedua, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif tersebut dapat dimaknai sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut berfungsi bagi bangsa Indonesia untuk menjadi landasan menjadi dasar, serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga sebagai sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Pokok bahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Secara harfiah, ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, unjuk, atau gagasan. Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar memberikan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Secara singkat, pada ideologi terkandung: A. Prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, B. Dasar hidup berbangsa dan bernegara, C. Arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pemahaman tentang ideologi menurut para ahli. Pertama, Niccolo Machiavelli dalam bukunya Ideologi berkenaan dengan siasat politik praktis. Ideologi adalah pengetahuan mengenai cara mendapatkan, menyembunyikan, dan mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi keagamaan dan tipu daya. Selanjutnya, Antonin Destur de Tracy dalam bukunya menyatakan ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau ilmu tentang gagasan-gagasan yang sehat, yaitu gagasan yang sesuai dengan realitas-realitas masyarakat dan sejalan dengan akal budi. Selanjutnya, Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu, sebab ideologi adalah hasil pikiran tertentu yang diciptakan oleh para pemikir. Selanjutnya, Louis Althusser, ideologi adalah pandangan hidup, sebab ideologi mengajarkan pada setiap orang tentang bagaimana cara menjalankan hidup di dunia, bukan mengajarkan apa itu di dunia. Selanjutnya, menurut M. Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasikan dalam suatu sistem yang teratur.
Selanjutnya, Dr. Alfian, ideologi adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara sebaiknya atau secara moral dianggap benar dan adil mengatur tingkah laku bersama dalam kehidupan duniawi. Selanjutnya, ideologi negara yang merupakan sistem kenegaraan untuk rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki ciri khas diantaranya: A. Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. B. Mewujudkan suatu asas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Menurut Notonegoro, sebuah ideologi dapat bertahan dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam masyarakat apabila ideologi itu memiliki 3 dimensi, yaitu: pertama, dimensi realitas, yaitu kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realitas yang hidup di dunia di mana ia lahir atau kenyataan saat awal kelahirannya. Selanjutnya, dimensi idealisme, yaitu kemampuan sebuah ideologi dalam memberikan harapan-harapan kepada masyarakat untuk mewujudkan masa depan yang cerah melalui pembangunan. Selanjutnya, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan suatu ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Agar Pancasila mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, dan antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dalam perkembangan zaman. Inilah peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. Secara kausalitas, Pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Pertama, asal mula langsung. Menurut Notonegoro, asal mula langsung adalah sebagai berikut. Pertama, asal mula bahan, yaitu kausa materialis. Pada bangsa Indonesia sendiri, Pancasila terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup. Selanjutnya, asal mula bentuk, yaitu kausa formalis. Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta, serta anggota BPUPKI lainnya yang merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Selanjutnya, asal mula karya, yaitu kausa efisien, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Asal mula karyanya adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Setelah dilakukan pembahasan, baik dalam sidang-sidang BPUPKI maupun Panitia 9. Selanjutnya, asal mula tujuan, yaitu kausa finalis. Para anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Selanjutnya, asal mula tidak langsung. Secara kausalitas, asal mula tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Asal mula tidak langsung terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia dengan rincian berikut. A. Unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. B. Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara, yaitu nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius. Selanjutnya, C. Asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia sendiri, sebagai kausa materialis atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pokok bahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak, di mana nilai-nilainya ditentukan oleh negara atau kelompok masyarakat dan nilainya bersifat instan. Ciri-cirinya yaitu
A. Cita-cita sebuah kelompok bukan cita-cita yang hidup di masyarakat. Dipaksakan kepada masyarakat. Selanjutnya bersifat totaliter, yaitu menguasai semua bidang kehidupan masyarakat. Selanjutnya tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupun budaya. Selanjutnya hak asasi tidak dihormati. Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total dan kesediaan berkorban bagi ideologi tersebut. Selanjutnya, isi ideologi mutlak, konkret, nyata, keras, dan total. Selanjutnya, ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak mutlak, di mana nilainya tidak dipaksakan dari luar, bukan pemberian negara, tetapi merupakan realitas masyarakat itu. Ciri-cirinya yaitu merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat, nilainya tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dari hidup masyarakat itu, isinya tidak langsung atau operasional sehingga tiap generasi dapat menafsirkannya menurut zamannya. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Selanjutnya menghargai keanekaragaman atau pluralitas sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama atau budaya. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka sebab pertama, memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realitas bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, atau nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara. Selanjutnya, memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar seperti Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, peraturan-peraturan, ketetapan MPR, dan lain-lain. Selanjutnya memiliki nilai praktis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai praktis terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan lain-lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berisi 5 dasar yang fundamental, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai estetis, nilai etis, maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Selanjutnya, karakteristik Pancasila. Karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain adalah: pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Keempat, bahwa kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, karena Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yang saling berkaitan. Namun demikian, keseluruhan itu bernapaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi negara-negara lain. Pertama, ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu yang berarti tetap mengakui dan menghargai kebebasan individu lain. Dasar ideologi Pancasila adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah membentuk masyarakat adil makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ideologi liberal. Dasar ideologi liberal adalah Declaration of Independence dan Bill of Rights. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat liberal. Ciri-ciri masyarakat liberal yaitu setiap warga bebas berlomba demi kesejahteraan pribadinya. Selanjutnya, pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya.
serta pemerintah wajib melindungi warganya. Hubungan negara dan agama menurut paham liberalisme adalah nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara. Keputusan dan ketentuan kenegaraan, terutama peraturan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. Selanjutnya, ideologi sosialisme komunis. Dasar ideologi sosialisme komunis adalah manifest komunis. Tujuannya adalah membentuk masyarakat sosialis. Ciri-ciri masyarakat sosialis adalah masyarakat tanpa kelas dan negara, seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa, serta pemerintahan bersifat diktator proletariat. Negara yang berpaham sosialisme adalah bersifat ateis, bahkan bersifat antiteis, melarang dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. Demikian ya guys, materi pertama kita terkait Pancasila. Pada postingan selanjutnya akan kita bahas materi-materi lainnya. Tetap semangat belajar ya guys. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.